Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai materi struktur karbohidrat. Namun sebelumnya itu, perkenalkan nama saya Yustin Sombolayuk dengan NIM 240107501024 dan rekan saya Nida Hairani dengan NIM 240107501012. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu karbohidrat. Nah, karbohidrat merupakan senyawa kimia yang disusun oleh unsur organik seperti karbon, hidrogen, serta oksigen dan dapat digolongkan sebagai makromolekul. Mayoritas senyawa karbohidrat memiliki rumus empiris yakni CH2O yang menunjukkan perbandingan C banding H banding O, yaitu 1:2:1. Istilah karbohidrat sendiri berasal dari kata karbo yang berarti karbon serta hidrat yang berarti air. Baik, selanjutnya yaitu ada struktur karbohidrat. Pada dasarnya, karbohidrat adalah sebuah senyawa hidrokarbon. Namun, pada struktur karbohidrat terdapat gugus hidroksil min OH yang diikat serta memiliki gugus fungsi utama aldehid min CHO atau keton karbonil dengan C berikatan rangkap dengan O. Kemudian ada gula atau karbohidrat yang memiliki gugus fungsi aldehid disebut dengan aldosa. Sedangkan struktur karbohidrat yang memiliki gugus fungsi utama keton disebut dengan ketosa. Selanjutnya yaitu jenis karbohidrat. Berdasarkan reaksi hidrolisisnya, karbohidrat atau gula terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada monosakarida, ialah karbohidrat yang tak bisa lagi dihidrolisis lebih lanjut untuk menghasilkan unit keton atau polihidroksialdehid yang lebih sederhana. Adapun monosakarida yang mengandung gugus aldehid disebut sebagai aldosa dan yang mengandung keton disebut ketosa. Nah, dapat kita lihat pada gambar berikut yaitu glukosa dapat diidentifikasi dari gugus OH pada atom C1 dan terakhir berarti C5. Pada fruktosa dapat dinyatakan sebagai rantai linear 6 karbon dengan gugus hidroksil dan karbonil memiliki gugus fungsi keton pada karbon nomor 2. Yang kedua, disakarida. Disakarida merupakan gabungan dari dua monosakarida. Struktur karbohidrat disakarida terbentuk melalui ikatan glikosida antara unit monosakarida yang saling terhubung. Beberapa contoh dari gula disakarida adalah sukrosa, laktosa, dan juga maltosa. Sukrosa terbentuk dari gabungan monosakarida glukosa dan fruktosa. Laktosa terbentuk dari satu molekul glukosa dan satu molekul galaktosa. Sedangkan maltosa merupakan disakarida yang terbentuk dari dua molekul glukosa. Pada gambar dapat kita lihat bahwa sukrosa adalah disakarida yang dibangun oleh glukosa dan fruktosa. Dapat dilihat bahwa glukosa adalah alfa dan fruktosa adalah alfa. Kemudian diberi nama alfa D glukopiranosil 1,2 alfa D fruktofurnosida. Yang berikutnya maltosa. Maltosa terbangun atas dua unit monosakarida, yakni glukosa dan glukosa. Unit pertama pada atom C1 di sini adalah gugus hidroksil dan unit 2 atom C4 juga adalah hidroksil. Pada ikatan ini, kita dapat lihat jenis ikatannya yaitu alfa glukosa, karena semua atom C1-nya di bawah, sehingga demikian ikatan penghubung kedua unit disebut alfa glikosidik. Selanjutnya laktosa. Laktosa disusun oleh dua unit monosakarida. Pertama ada galaktosa ditandai dengan atom C4OH di atas, sementara pada unit kedua OH pada atom C4OH berarti glukosa jadi laktosa tersusun dari galaktosa glukosa. Kemudian yang ketiga yaitu ada polisakarida. Polisakarida merupakan jenis karbohidrat yang terbentuk dari banyaknya monosakarida yang bergabung atau berikatan. Contoh dari polisakarida adalah amilosa, selulosa, serta glikogen.
Dapat kita lihat pada contoh pertama yaitu ada selulosa. Selulosa ikatan penghubung antara unitnya adalah ikatan beta 14. Jadi tentu saja kita sudah tahu bahwa selulosa ini adalah penyusun sel tumbuhan pada dinding sel tumbuhan. Oleh karena itu, selulosa tidak dapat dijadikan sumber energi dan tidak dapat dicerna karena ikatan beta. Karena enzim yang tersedia pada pencernaan kita adalah alpha amilase. Kemudian contoh yang kedua yaitu amilosa. Amilosa adalah polimer linear yang tidak bercabang, maka dia hanya disusun satu ikatan yaitu ikatan alpha satu jenis. Dapat dilihat di gambar, ikatan C1 terhubung dengan ikatan C4. Contoh ketiga yaitu glikogen. Glikogen jika diperhatikan percabangannya lebih pendek, yaitu 8-14 unit glukosa kemudian terbentuk cabang. Dengan demikian, struktur molekul glikogen ini memiliki lebih banyak percabangan. Adapun sifat karbohidrat yang pertama, wujudnya padat pada suhu ruangan dan berwarna putih. Yang kedua, monosakarida umumnya memiliki rasa manis. Yang ketiga, bersifat mudah larut di dalam air. Yang keempat, dapat mereduksi regen Fehling. Yang kelima, jika difermentasi menggunakan ragi akan menghasilkan alkohol. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.